Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Samuel Berun Ewaldo Simanjunta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran kalkulus pada bab 4 penerapan turunan di subbab 4.4 dengan judul lebih banyak masalah max dan min. Nah, di penerapan turunan kali ini kita akan belajar bagaimana cara memanfaatkan konsep rumus turunan yang telah kita pelajari pada bab yang lalu di masalah kehidupan kita sehari-hari. Seperti pada kasus ekstrim selang terbuka, kita diberikan contoh, carilah jika mungkin nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x pangkat 4 kurang 4x pada selang min tak hingga, koma tak hingga. Di sini kita bisa selesaikan dengan cara menuliskan fx sama dengan x pangkat 4 kurang 4x. Kita turunkan sehingga f aksen x sama dengan 0. Lalu f aksen x sama dengan, kita turunkan pangkat 4-nya sehingga 4 kali x pangkat 3 kurang 4, x-nya hilang, sehingga kita sederhanakan 4 kali x pangkat 3 kurang 1, kita sederhanakan x pangkat 3 kurang 1-nya sehingga 4 kali x kurang 1 kali x kuadrat tambah x tambah 1, sehingga bisa kita sederhanakan x kurang 1 kali x kuadrat tambah x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga didapatkan x sama dengan 1. Di sini x kuadrat tambah x tambah 1 itu tidak bisa kita cari x-nya karena ia tidak memenuhi rumus ABC. Sehingga kalau misalkan kita mau tes, kita gunakan rumus ABC min b plus minus akar 4 b kuadrat kurang 4 AC per 2A. Nah, kita konversikan. Di sini kita tulis A, B, C. Nah, min B berarti min 1 plus minus akar 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan min 1 plus minus akar ini 1 kuadrat sama dengan 1 dikurang 4 karena 4 kali 1 kali 1 sehingga hasilnya cuma 4. Nah, 1 kurang 4 sehingga didapatkan min 3 per 2. Nah, dari sini saja kita sudah tidak bisa menghitung bahwa dari akar min 3 ini tidak ada hasilnya. Nah, sehingga tidak bisa kita definisikan hasil dari x-nya tersebut. Sehingga cuma dari x kurang 1 lah kita dapatkan x-nya itu 1. Nah, sehingga dari x sama dengan 1 ini kita substitusi ke persamaan awalnya, yaitu x pangkat 4 kurang 4x. Sehingga f1 sama dengan 1 kali 4 kurang 4 kali 1. Sehingga didapatkanlah 1 kurang 4, hasilnya adalah min 3. Nah, di sini bisa kita buktikan dari grafik ya. Nah, di sini kita gambarkan grafiknya dan kita tuliskan hasil dari titik uji yang bisa kita dapatkan. Nah, seperti di sini fx. Nah, fx ini berarti dia grafiknya itu menyinggung sumbu x ya, sehingga otomatis y-nya itu sama dengan 0. Nah, lalu di sini ada x sama dengan 1 dan min 3. Sehingga kita dapatkan ini nilai satunya dan ini min 3-nya. Nah, kita sambungin ya. Nah, inilah dia titik keduanya. Nah, lalu fx sama dengan x pangkat 4 kurang 4x. Kita sederhanakan sehingga x kali x pangkat 3 kurang 4. Sehingga didapatkanlah x pangkat 3
kurang 4. Kita pindahkan sehingga 4 sama dengan X pangkat 3. Nah, ini hasil sederhananya itu adalah 1,5. 1,58 gitu. Sehingga disinilah dia titiknya. Sehingga kita dapatkanlah hasil dari grafik ini. Itu dia. Nah, itulah dia penyelesaian dari contoh pertama. Kita lanjut ke contoh kedua. Sebuah surat dengan memuat edaran 50 cm kuadrat bahan cetakan. Jalur bebas cetak di atas dan di bawah selebar 4 cm dan di samping kiri dan kanan selebar 2 cm. Berapakah ukuran surat edaran tersebut yang memerlukan kertas sedikit mungkin? Nah, sini diketahui bahwa jalur bebas cetak di atas dan di bawah selebar 4 cm. Nah, ini dia. 4 cm bagian atas dan bawahnya 4 cm juga. Lalu di samping kiri kanannya selebar 2 cm. Nih dia, 2 cm, 2 cm. Nah, di sini kita bisa misalkan untuk di bagian kecilnya itu untuk yang di sini, maka X kurang 4. Itu untuk yang di bagian sini ya, di bagian kertas kecilnya. Kenapa X kurang 4? Karena ini adalah 2 dan ini adalah 2. Sehingga otomatis kalau kita cari ini, tinggal kita jumlahkan aja, maka X kurang 4. Karena ini kan sudah diketahui. Sedangkan ini kita nggak tahu ini apa. Makanya ini kita misalkan X kurang dengan sisi yang ada di sampingnya ini. Sehingga X kurang 4. Begitu juga dengan yang sisi di atas dan bawahnya. Sehingga di sini kita misalkan menjadi Y kurang 8 gitu. Nah, di sini kita bisa buat melalui rumus ya. Rumus luasnya yaitu A sama dengan X kali Y. Sehingga 50 sama dengan X kurang 4 kurang Y kurang 8. Nah, 50 ini dari soal ya. Ini ada 50 cm kuadrat. Nah, A sama dengan X kali Y ini dari mana? Ini dari rumus bangun datar yang diberikan. Ini kan persegi panjang. Persegi panjang itu kan L sama dengan P kali L. Nah, gitu. Nah, lalu jika kita mau mencari Y-nya, maka tinggal kita ganti tukar-tukar posisi aja sehingga jadi Y sama dengan 50 per X kurang 4 tambah 8. Nah, bagaimana cara kita membuat persamaan seperti ini? Gampang saja, kita tinggal bikin 50 sama dengan X kurang 4 kali Y kurang 8. Nah, ini kita tinggal pindahkan aja X kurang 4 nya ini, sehingga 50 per X kurang 4 sama dengan Y kurang 8. Nah, 8 ini kita pindahkan sehingga Y sama dengan 50 per X kurang 4 tambah 8. Nah, inilah dia persamaannya jika kita mau mencari Y. Dengan didapatkan persamaan Y, kita bisa menggantinya kembali dalam A sama dengan X kali Y. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan luasnya. Sehingga A sama dengan X kali Y. Nah, ini kita tulis X. Y-nya kan tadi kita udah tahu bahwa Y-nya adalah 50 dikali X kurang 4 tambah 8X ditambah 8. Nah, kita tinggal substitusikan aja, kita tinggal kalikan ke dalam gitu, sehingga didapatkanlah 5A sama dengan 50 X per X kurang 4 ditambah 8X.
Nah, inilah dia persamaannya ketika kita menggantinya kembali dalam A sama dengan X kali Y. Lalu kita di sini kita bermaksud untuk meminimumkan X pada selang buka 4, tak hingga, sehingga batas nilai X yang diperbolehkan adalah X lebih kecil dari 4 dan X lebih kecil dari tak hingga, sehingga kita tuliskan dA per dx sama dengan X kurang 4 kali 50 kurang 50X per X kurang 4 kuadrat tambah 8 sama dengan 0. Nah, mungkin kalian bingung dari mana kita dapatkan persamaan ini, ya kan? Nah, ini berasal dari persamaan turunan A tadi ya, yaitu 50X per X kurang 4 tambah 8. Nah, di dalam turunan itu ada rumus turunan pecahan, yaitu Y sama dengan U per V, sehingga ketika kita turunkan maka rumusnya menjadi Y aksen sama dengan U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Nah, kita misalkan U itu adalah 50X. Nah, sehingga ketika kita turunkan maka U aksen sama dengan 50. Sedangkan untuk V maka V sama dengan X kurang 4. Sehingga ketika V aksen maka hasilnya cuma 1. Nah, sehingga dari pemisahan kita dapatkan bisa kita substitusikan ini, sehingga U aksen maka 50 kali X kurang 4 kurang U maka 50X kali 1 per X kurang 4 kuadrat. Nah, sehingga didapatkanlah 50X kurang 4 kurang 50X per X kurang 4 kuadrat. Nah, inilah dia hasil dari persamaan yang kita dapatkan. Nah, sehingga dari persamaan yang kita dapatkan ini, maka X kurang 4 kali 50 kurang 50X per X kurang 4 kuadrat tambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita samakan penyebut ya dengan 8, sehingga X kurang 4 kali 50 kurang 50X per X kurang 4 kuadrat ditambah 8X kuadrat kurang 64X tambah 128 per X kurang 4 kuadrat. Ini kita substitusikan, yang kita kali masuk ya, sehingga 50X kurang 200 kurang 50X tambah 8X kuadrat kurang 64X tambah 128 per X kurang 4 kuadrat
sehingga dari hasil jumlah kurangnya yang dari sini kita dapatkanlah 8x kuadrat kurang 64x kurang 72 per x kurang 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 8 kali x tambah 1 kali x kurang 9 kurang x kurang 4 kuadrat sama dengan 0. Sehingga bisa kita dapatkan x-nya yaitu min 1 dan 9. Nah, karena ini min 1, maka tidak memenuhi karena tidak ada yang pertama dia itu min, yaitu bilangan imajiner, dan dia bukan bilangan real. Yang kedua, alasan dia tidak memenuhi itu adalah karena ini kan kita mau menghitung ukuran surat edaran, dan tidak ada yang surat edaran itu ukuran itu min. Nah, sehingga yang kita bisa dapatkan hasilnya itu x itu adalah cuma x sama dengan 9. Sehingga jika x sama dengan 9, maka y sama dengan 18. Nah, dari mana 18 ini? 18 ini kita substitusikan x sama dengan 9 ini ke persamaan paling awal yang kita dapatkan dari persamaan y, yaitu y sama dengan 50 per x kurang 4 tambah 8. Kita substitusikan 9-nya sehingga 50 per 9 kurang 4 tambah 8, sehingga 50 per 5 tambah 8, dan kita bagi 50 per 5-nya jadi 10 tambah 8 sama dengan 18. Sehingga kesimpulannya, ukuran surat edaran yang akan menggunakan kertas paling sesedikit mungkin adalah 9 cm kali 18 cm. Oke, saya harap sampai sini teman-teman masih mengerti ya dengan pelajaran yang saya berikan ini. Nah, kita lanjut pada contoh yang ketiga. Haris berada di perahu dayung 2 km dari titik terdekat B pada sebuah pantai yang lurus, dari sebuah pantai yang lurus. Nah, dia melihat ada asap mengepul dari rumahnya di pantai yang berjarak 6 km dari B. Ia membayangkan dapat mendayung dengan laju 3 km dan lari 5 km per jam. Bagaimana ia harus bertindak agar mencapai rumah secepatnya? Nah, ini ada gambar ya, di sini kita misalkan bahwa Haris itu ada di titik A. Katanya dia mendayung ke titik B sejauh 2 km. Nah, ketika ia mau ke rumahnya, dia melihat ada asap yang mengepul. Nah, dari B ke C itu jaraknya adalah 6 km. Nah, titik D ini adalah pantainya. Nah, ketika dia sudah sampai, dia membayangkan bahwa dia mendayung secepat 3 km per jam. Nah, dan dia mau berlari nih ke rumahnya. Nah, dia bayangkan bahwa dia itu berlari secepat 5 km per jam. Nah, bagaimana ia harus bertindak agar mencapai rumah secepatnya? Berarti kita di sini mau mencari waktu ya, waktu secepat mungkin bagaimana ia bisa berlari gitu. Nah, dari A ke D itu hasil jaraknya itu adalah x kuadrat tambah 4 ya. Nah, ini dari hasil Pythagoras antara 2 dan x. B ke D ini x ya, ini nggak diketahui. Sehingga AD-nya itu x kuadrat tambah 4. Nah, di sini kita mau mencari waktu total, sehingga kita bikin persamaan T sama dengan x kuadrat tambah 4 per 3 tambah 6 kurang x per 5. Nah, dari mana kita dapatkan hasil persamaan ini? Pertama kita bagi dulu. X kuadrat tambah 4 per 3. Nah, ini sebenarnya berasal dari rumus fisika, yaitu V sama dengan S per T. Kan kita mau mencari T-nya nih. Sehingga T sama dengan S per V. Nah, S-nya itu tadi berapa? Akar kuadrat X kuadrat tambah 4 per kecepatannya adalah 3 km per jam. Ya udah tinggal per 3. Inilah dia waktu pertamanya. Begitu juga dengan waktu yang kedua. T
sama dengan S per V. Jarak yang kedua itu adalah 6 kurang X. 6 kurang X. Nah, di sini kan adalah titik di mana dia mau berlari ke rumahnya. Maka diketahui dia itu membayangkan berlari 5 km per jam. Nah, sehingga V-nya itu adalah 5. Sehingga dapatkanlah 6 kurang X. Kan kita mau mencari waktu totalnya nih dari dia mendayung hingga berlari. Berarti kita waktu totalnya itu berarti X kuadrat akar X kuadrat tambah 4 per 3 tambah 6 kurang X per 5. Nah, di sini kita turunkan ya. Seperti biasa, dt per dx sama dengan 1 per 3 kali setengah kali X kuadrat tambah 4 pangkat min setengah kali 2X kurang 1/5. Sehingga kita dapatkan persamaannya X per 3 kali akar X kuadrat tambah 4 kurang 1/5. Kita samakan penyebut sehingga didapatkan 5X kurang 3 kali X kuadrat tambah 4 per 15 kali akar X kuadrat tambah 4. Nah, bila mana kita tetapkan dt per dx sama dengan 0 dan menyelesaikannya secara beruntun, kita peroleh 5x kurang 3 kali akar x kuadrat tambah 4 per 15 kali x kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Kita ambil pembilangnya untuk mencari titik kritis, sehingga 5x kurang 3 per x kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Sehingga kita pindahkan 5x sama dengan 3 kali x kali akar x kuadrat tambah 4. Nah, untuk menghilangkan akarnya ini kita sama-samakan kuadratkan gitu, sehingga 5x kuadrat sama dengan 3 kali x kali akar x kuadrat tambah 4 kita kuadratkan, sehingga didapatkan 25x kuadrat sama dengan 9 kali x kuadrat tambah 4, sehingga didapatkan 25x kuadrat sama dengan 9x kuadrat tambah 36. Kita pindahkan 9-nya sehingga didapatkan 16x kuadrat sama dengan 36. Kita pindahkan x kuadratnya sehingga 36 per 16 kita sederhanakan menjadi 6 per 4, kita sederhanakan menjadi 6 per 4, sehingga kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Inilah dia bentuk sederhananya 3 per 2, atau bisa kita tuliskan sini 1,5 ya. Nah, di sini kan diketahui karena kalau daerah asal untuk T-nya itu berupa selang tutup, sehingga T-nya itu mempunyai minimum, dan minimum ini memiliki titik kritis. Nah, titik kritisnya itu ada 3, yaitu 0, 1,5 dan 6. Nah, di sini waktunya itu bisa kita dapatkan dengan cara kita substitusikan 0, 1,5 dan 6-nya itu ke persamaan yang ada di T, yaitu T sama dengan akar X kuadrat tambah 4 per 3 tambah 6 kurang X per 5. Sehingga jika 0, maka 0 kuadrat yaitu menjadi 0 ditambah 4 per 3 tambah 6 kurang 0 per 5, sehingga didapatkan hasilnya 2 per 3 tambah 6 per 5. Kita samakan penyebutnya sehingga 10 tambah 18 per 15 sama dengan 28 per 15, sehingga didapatkanlah waktunya itu 1,87. Begitu juga dengan X yang dengan titik-titik kritis yang lainnya ya, seperti 1,5 dan 6. Nah,
di sini kita bikin tabel saja supaya lebih gampang ya untuk melihatnya. Dan sini kan kita mau cari titik minimum nih. Berarti kita cari dari waktu titik yang terkecil, kita cari dengan titik dengan waktu yang terkecil dong. Nah, sehingga didapatkanlah waktu yang paling kecil itu adalah 1,5, yaitu dengan waktunya yaitu 1,73 jam atau 104 menit. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Haris harus mendayung ke titik 1,5 km dari B dan selanjutnya berlari, dan itu semuanya membutuhkan waktu sekitar 1,73 jam atau 104 menit. Nah, itulah dia untuk contoh ketiga. Nah, kita lanjut ke kuadrat terkecil. Sini ada contohnya ya. Perusahaan XYZ memproduksi lemari buku. Ukuran pesanan pelanggan disebut ukuran slot. Disebut ukuran lot. Bervariasi satu dengan yang berikutnya. Seorang pelanggan mungkin memesan 10 lemari buku. Kemudian 14 lemari buku, lalu 6 lemari buku. Jumlah jam kerja yang diperlukan untuk menghasilkan lemari buku sebanding dengan ukuran pesanan. Tapi selalu ada keberagaman. Perusahaan XYZ telah memperoleh data yang ditunjukkan dalam gambar 12, ini dia gambarnya, dalam ukuran lot X dan gambar kerja yang diperlukan. Tentukanlah garis kuadrat terkecil yang melalui titik asal dan gunakanlah untuk memprediksi jumlah jam kerja yang diperlukan untuk ukuran lot 11 lemari buku. Nah, di sini bisa selesaikan dengan menggunakan rumus B sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI kali YI per sigma N I sama dengan 1 kali XI kuadrat. Sehingga dari tabel tersebut kita substitusikan semuanya sesuai dengan yang ada dalam tabel tersebut. Sehingga 10 kali 21 tambah 14 kali 25 tambah 6 kali 13 tambah 7 kali 14 tambah 10 kali 18 tambah 13 kali 29 per 10 kuadrat tambah 14 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 13 kuadrat, sehingga didapatkanlah semuanya yaitu 1293 per 650, sehingga kita dapatkanlah hasilnya yaitu 1,989. Persamaan garis kuadrat kecil yang melalui titik asal adalah Y sama dengan 1,989X, sehingga prediksi jumlah kerja yang diperlukan untuk pesanan 11 lemari buku adalah Y sama dengan 1,989 dikali 11, sehingga didapatkanlah 21,9. Terima kasih karena teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan, dan saya ucapkan terima kasih.